Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irian Irham Putra dengan NIM 22020950193. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem terdistribusi. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian sistem terdistribusi. Sistem informasi terdistribusi adalah sistem komputasi terdistribusi di mana program dan database ditempatkan dalam server yang dapat didistribusikan dan digunakan pada setiap stasiun kerja atau workstation. Sistem komputasi terdistribusi adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan cara tertentu sehingga tampak seperti satu komputer bagi pemakai individual. Transparansi jaringan atau network transparansi atau transparansi lokasi adalah suatu kondisi di mana seluruh program dan file database terlepas dimanapun lokasinya akan terdapat dalam komputer pemakai. Suatu sistem komputasi terdistribusi adalah jaringan, tetapi tidak semua jaringan merupakan sistem komputasi terdistribusi. Jaringan hanya akan merupakan sistem komputasi terdistribusi apabila unsur-unsur data, file, dan komputer di dalam jaringan dapat diakses melalui setiap klien berdasarkan nama, bukan berdasarkan lokasi fisik. Komunikasi interproses adalah pertukaran informasi antar klien, server, dan program-program aplikasi dalam sistem terdistribusi. Dalam komunikasi interproses, terjadi komunikasi langsung antar dua program dalam dua komputer terpisah pada suatu jaringan yang dijalankan secara simultan. Misal, Siska di komputer klien satu menjalankan program database dan mengakses sebuah database. Penjualan Siska membutuhkan penjualan bulan Juni, tetapi data tersebut tidak terdapat dalam database komputer klien A. Untuk itu program di komputer klien 1 mengirimkan permintaan data penjualan bulan Juni melalui jaringan ke program yang terdapat di komputer klien 2. Program di komputer klien 2 kemudian mentransmisikan data penjualan bulan Juni ke program komputer klien 1 yang selanjutnya menyajikannya kepada Siska. Siska bahkan tidak menyadari bahwa data diambil dari komputer klien 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu arsitektur pemrosesan jaringan. Yang pertama, pemrosesan terpusat tak terdistribusi adalah suatu pemrosesan jaringan di mana komunikasi antar komputer dapat dilakukan tetapi tanpa transparansi jaringan dan tanpa komunikasi interproses. Artinya, untuk melakukan komunikasi, pemakai salah satu komputer harus menggunakan alamat fisik komputer lainnya dan tidak ada pertukaran database antar program antar fisik komputer lainnya dan tidak ada pertukaran database antar program antar komputer satu dengan komputer lainnya. Yang kedua, pemrosesan server klien adalah suatu pemrosesan jaringan di mana beragam program aplikasi dalam jaringan dapat berperan sebagai klien atau server. 3 kemungkinan jenis server adalah file server, D8MS, user task, kebijakan database, dan seluruh kapasitas pemrosesan terdapat dalam klien. Sedangkan database-nya terdapat dalam server. Sesuai kebutuhan, aplikasi klien meminta data dari server. Yang selanjutnya server akan membelok data ke klien. Yang ketiga, pemrosesan antar pemakai adalah suatu pemrosesan jaringan di mana program aplikasi bisa dapat berjalan di komputer klien maupun komputer server. Program database dan kebijakan database terdapat di server.
Program-program aplikasi server saling bertukar pesan sesuai dengan query dan pemutakhiran transaksi-transaksi. Pemrosesan antar pemakai bermanfaat manakala diperlukan pemrosesan lokal di klien dan pemakai jarak jauh atau remote processing di server. Klien dan server dapat berinteraksi seperti dua sejawat, yang mana dalam beberapa kasus dapat mengurangi jumlah pesan yang dibutuhkan untuk pemutakhiran database transaksi-transaksi. Selanjutnya, pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik adalah pertukaran langsung dokumen-dokumen bisnis dari komputer ke komputer, seperti order pembelian dan order penjualan. Dan yang terakhir, adapun manfaat data elektronik, yang pertama mengurangi biaya bahan habis pakai, kedua mengurangi tingkat kesalahan karena sedikitnya orang yang terlibat dalam pemasukan data, yang ketiga mempercepat memenuhi kelengkapan transaksi, dan yang terakhir meningkatkan keuntungan dari adanya peluang mendapatkan bisnis baru. Mungkin cukup sekian dari materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.